Mbak Nisa sambil kerja ya kayaknya. Oke deh, kita lanjut aja kayaknya ya. Ini di kelompok 1 udah cukup bagus menurut saya, materi PowerPoint-nya dia mencakup pengertian dan unsur-unsur komunikasi ya. Memang tugasnya jatahnya di pengertian dan unsur-unsur ini udah dijelaskan dengan baik oleh Mbak Mira dan juga Mas Putu gitu. Nah, untuk kelompok 1 nanti silakan PowerPoint-nya dikirim ke saya ya. Nanti buat tambahan nilai tugas sama nilai UTS bisa buat tambahan kalian nanti. Iya, Bu. Oke? Siap. Oke, silahkan sekarang kelompok 2 mempresentasikan materinya tentang proses komunikasi dan alur komunikasi oleh Mbak Nanda, Mbak Rafeni, dan Mbak Anissa ya ini ya. Halo, Mbak Nanda. Iya, Ibu. Oke, silakan kelompok 2. Boleh Ya. di-share screen materinya. Oke. Bentar ya, Bu. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ini udah ya? Udah keluar belum? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan komunikasi dan alur komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rapeni Rahmawati. Rekan saya bernama Nanda Haritanzila dan Anissa Dwi Elvira. Proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 6. Penginterpretasian, penyandian, pengiriman, perjalanan, penerima, penyandian. Maaf, Mbak Rafeni, boleh di slideshow aja PowerPoint-nya? Slideshow ya. Biar kelihatan. Gimana? Tadi lupa lagi. Di F5 aja. Bentar ya, udah. Kendala. Gimana? Ini siapa yang jadi operator? Mbak Rafeni sendiri, Bu. Oh, oke. Udah. Apa mau? Oh, udah. Udah ya? Udah. Proses komunikasi, penginterpretasian, penyandian, pengiriman, perjalanan, penerimaan, penyandian balik. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini. Ada pesan, media. Dari pesan media ini decoding, receiver, responsi, feedback, sender, encoding. Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif psikologi, perspektif mekanis. Komunikasi ini bisa dibedakan. Proses komunikasi primer, proses komunikasi sekunder, proses komunikasi linier, proses komunikasi sirkular. Alur komunikasi menurut Buff dan Thiel. 1. Pengiriman mempunyai ide gagasan.
2. Ide berubah menjadi pesan. Ketiga, pesan disampaikan. Keempat, penerima dapat mendapatkan pesan. Kelima, penerima beraksi dan mengirim umpan balik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Baik, kalau ada yang tadi mau bisa gambarnya ya. dipertanyakan. Ini nggak bisa, ini jabarkan. Oh gitu. Apa mau dijabar? Gimana? Boleh. PPT-nya ini Mbak. Dijabar. Ini deh kelompoknya deh. Gantian Mbak Nanda atau Mbak Anissa nih. Ya udah. Silakan dijelasin. Presentasian. Yang pertama Mbak, slide pertama Mbak. Kedua. Ya. Halo Mbak. Iya, udah. Belum. Udah belum? Belum. Oh, udah ini di sini udah nih. Slide Udah belum ini? Udah. Sinyalnya agak susah mungkin Mbak Nanda. Iya di HP ku belum Bu. Udah bisa belum, Mbak? Nggak kelihatan. Tadi dulu aku ganti pakai laptop aja Mbak. Recording in progress. Halo, kedengaran suaranya? Sudah. Nah, jadi di sini proses komunikasi itu proses yang bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Nah, terus di sini ada penginterpretasian. Nah, hal ini adalah motif komunikasi terjadi dalam diri komunikator. Dalam komunikator. Proses komunikasi tahap pertama atau permulaan ya, sejak motif komunikasi muncul sehingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan pada yang ia pikirkan dan rasakan. Terus Dalam pesan. iya. Terus penyandian. Penyandian ini yang dimaksud dari penyandian itu bersifat abstrak atau berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Kalau pengiriman ini, proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter atau alat pengirim pesan. Perjalanan itu tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Penerimaan ini adalah tahap ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi atau peralatan jasmaniah komunikan. Penyandian balik. Nah, penyandian balik sama dengan halnya tahap ini terjadi
pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver, sehingga akal budinya berhasil menguraikan kayak Decoding. ya. Terus Decoding itu membuat pesan. penyandian balik. Penyandian balik adalah tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver, sehingga akal budinya berhasil menguraikan recording. Udah. Terus Ini tadi udah yang di atas, Mbak. udah. Penginterpretasian, iya. Ya, tahap ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dengan dalam bentuk pesan. Terus proses komunikasi dapat dilihat di skema di bawah ini ya. Proses komunikasi ini ada dua jenis. Ada Pesan. ada perspektif psikologis dan ada perspektif mekanis. Jadi perspektif psikologis ini merupakan tahapan komunikator pada proses encoding, kemudian hasil encoding ini ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikan interpersonal. Perspektif mekanik ini merupakan tahapan di saat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal dan non-verbal. Lanjut, Mbak. Komunikasi ini dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama, komunikasi primer. Komunikasi primer ini adalah penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan menggunakan lambang sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi sekunder merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media pertama. Yang ketiga, proses komunikasi linier. Penyampaian pesan ini jadi penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Yang keempat, proses komunikasi sirkular. Terjadinya feedback atau umpan balik dari komunikan ke komunikator. Nah, kesimpulan adanya proses komunikasi. Komunikasi bersifat dinamis. Tahapan proses komunikasi bermanfaat untuk analisis. Proses komunikasi dapat terhenti setiap saat. 4. Pesan komunikasi tidak harus diterima. Yang kelima, tindak komunikasi merupakan indikasi komunikasi. Lanjut, Mbak. Alur komunikasi. Nah, alur komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide gagasan. Sebuah proses penyampaian pesan dapat dilakukan. Pengiriman pesan harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang ketiga, pengirim merubah ide menjadi sebuah pesan agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna. Nah, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek, atau apa yang ingin disampaikan. Nah, terus maksudnya, maksud di sini maksud dia menyampaikan pesan itu apa? Jadi tujuannya gitu. Nah, ada audiens. Nah, gaya audiens itu dengarnya. Jadi gaya personal dan latar belakang budaya gitu. Pengirim menyampaikan pesan yang ketiga ya.
Nah, setelah mengubah ide-ide ke dalam satu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan suatu atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan gitu. Nah, menerima pesan. Jadi komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirim sesuatu pesan dan menerima pesan tersebut. Yang kelima, penerima harus memberikan tanggapan atau umpan balik ke pengirim. Nah, jadi umpan balik itu ya sama perhubungan akhir ya dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik disebut merupakan tanggapan. Tanggapan si penerima itu gimana? Ya kayak Putu tadi, tanggapan negatif apa tanggapan positif gitu. Udah. Udah, Bu. Oke. Ini tadi penjelasan dari Mbak Nanda ini nanti masukin aja di PowerPoint-nya gitu nanti Iya, biar Bu. Iya. Bisa dibaca gitu kan. Soalnya kalau cuma Kayak gini nggak judul-judulnya bisa ini dibaca. maksudnya apa nih gitu nanti kalau mau dibaca lagi lupa gitu ini pengertiannya apa nih kayak gitu. Oke? Iya, Bu. Iya, nanti Bisa diperbaiki PPT-nya, Bu. Oke, sip. Oke, gimana teman-temannya? Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2 mengenai proses dan alur komunikasi nih, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya. Siapa ini namanya? Mira, Bu. Oke, Mbak Mira, silakan. Tadi di slide pertama ya, ada proses komunikasi. Itu ada penginterpretasian. Nah, itu maksudnya apa? Terus contohnya itu gimana gitu, Bu? Oke, silakan. Ya. Kelompok 2. Yang Gantian. Ya, baik. Yang jawab. Silakan. Interpresentasikan itu motif komunikasi terjadi di dalam komunikator. Artinya itu proses komunikasi bermula tuh sejak komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil memprestasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan. Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan itu tuh maksudnya itu kalau contohnya si komunikasi, si penyampai ini mau menyampaikan pesan nih kepada si komunikatornya ini. Nah, itu tuh proses komunikasi tahap pertama sejak motif komunikasi. Yang dipikirkannya itu nyampai enggak gitu loh. Jadi penyampaiannya itu maksud apa enggak gitu loh bahasanya. Penyampainya kayak aku nih, aku menyampaikan pesan ke kamu. Kamu maksudnya dengan tujuan aku ini dengan pesan ini gitu. Gimana, Mbak? Ada yang mau nambahin lagi nih kelompoknya, Mbak Nanda atau Mbak Anissa nih, silakan. Ada yang mau ditambahin nggak dari jawabannya Mbak Rafeni? Halo, gimana nih kelompoknya? Loh, kok diem aja padaan? Udah cukup. Mbak Nanda, Mbak Anissa, gimana? Mbak Nanda ada yang mau ditambahin nggak dari ditambahin nggak pertanyaannya nih? Mira Jamida tadi? Jadi proses penginterpretasian ya. Ini nih tahap ini apa yang dipikirkan si penyampai itu sama apa yang dia rasakan itu disampaikan ke komunikan. Nah, fungsinya itu sebagai maaf. Oke, nggak apa apa-apa. yang ia pikirkan dan rasakan itu tersampaikan kepada komunikan. Ya benar gak sih, Bu?
Iya, nggak apa-apa, jawab aja. Nanti saya yang menyimpulkan. Menurut kelompok 2 nih gimana? Jadi artinya proses komunikasi terhadap pertama atau bermula sejak motif komunikasi munculnya hingga budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikirkan dan ia rasakan ke dalam pesan itu. Udah Terus sih, Bu. contohnya gimana contohnya? Contohnya kayak mungkin ya pasien ya. Jadi ya itu ada keluhan, terus dia menyampaikan keluhan dia tuh gini sakit ini kayak gitu kali Bu. Jadi dia kayak menyampaikan pesan itu sambil mengekspresikan begitu bukan Bu? Bisa jadi. Itu Mbak Rafeni, ada yang mau di ini contohnya yang lain? Ya itu sih Bu, tadi yang saling. Jadi gini, gimana? Saling gimana? Enggak Ibu, cukup saya tadi. Oh, cukup ya? Oke, jadi di sini saya simpulkan ya Mbak Mira, ini proses penginterpretasian itu kenapa dia terjadi di awal, ya, di awal proses komunikasi karena si pengirim pesan atau komunikator ini harus memilih-milih bahasa yang enak dicerna oleh si penerima pesan supaya pesannya itu sampai gitu. Misalkan contohnya ya, saya contoh gampangnya aja lah, saya mau kuliah jam 10 gitu. Nah, saya menginfokan kepada kalian gitu. Nanti kuliah jam 10, mata kuliah komunikasi efektif. Dah. Nah, sama kalian diterima nih pesannya. Oh, nanti ada mata kuliah komunikasi efektif jam 10. Nah, itu namanya antara si pengirim dan penerima itu klop gitu. Jadi yang diinterpretasikan atau yang cara yang disampaikan si pengirim untuk penerima itu tersampaikan gitu loh. Beda lagi kalau misalkan dia cara penginterpretasiannya salah. Misalkan saya ngasih pesan, misalkan nanti siang ada mata kuliah komunikasi efektif. Nah, siangnya tuh siang kapan gitu loh. Jadi nggak jelas pesannya ini isinya apa gitu, nggak lengkap. Jadi antara penerima sama pengirim itu nggak klop gitu. Jadi nanti ada yang masuk kuliah jam 10, ada yang masuk jam 1 gitu. Jadi antara pengirim dan penerima itu nggak klop. Jadi interpretasiannya di awal itu gagal gitu. Gitu Mbak Mira contohnya. Ya, Bu. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Mbak Mira cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Siapa ini namanya? Viola. Mbak Viola. Oke, silakan Mbak Viola. Yang tadi apa maksud dari perspektif psikologi sama perspektif mekanis? Perspektif psikologi sama mekanik ya. Mekanis. Oke, silakan kelompok 2. Bisa dijawab? Halo? Perspektif psikologi merupakan tahapan komunikator pada proses transmisi kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal. Perspektif mekanis, perspektif ini merupakan tahap
depan di saat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal atau nonverbal. Contohnya. Contohnya, Bentar ya, Bu. Boleh saya bantu, Bu? oke silakan Mbak Nanda, boleh dibantu. Jadi yang dimaksud komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal ini, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Itu perspektif psikologisnya. Oke, terus? Boleh sekalian contohnya? Kenapa, Bu? Boleh sekalian contohnya perspektif psikologis itu kayak mana contohnya? Contohnya kayak ya menyampaikan informasinya itu tidak formal loh, Bu. Jadi dalam komunikasi itu tidak ada yang mengatur gitu. Tidak ada aturannya. Contohnya apa ya? Mbak Nanda bisa bantu jawab? Maaf Mbak Praveni, contohnya? Ya, Ibu. Contohnya itu kayak ini enggak sih, Bu, kayak kita kayak ada acara penceramah gitu ya, apa ya? Kayak ada pidato gitu. Itu bukan sih, Bu? Ayo, gimana? Gimana nih, yuk kelompoknya yuk, bantu yuk. Pidato itu di depan publik lah ya, atau enggak rapat, apa enggak ya kayak lagi berbicara dengan orang lain, kayak kita ini ataupun hal lain yang dilakukan. Kayak kita lagi Zoom ini juga masuk nggak sih, Bu? Bisa jadi, bisa. Nah, Tapi kurang spesifik contohnya. Lebih ke prosesnya seperti apa? Oh iya, ini Mbak Anissa ini kemana nih? Kelompoknya ada 3 kan? iya, Bu, tapi nggak tahu. Ini ada di sini nggak hadir nggak dia? Enggak, Bu. Nggak hadir ya? Oh iya. Coba nanti Mbak Anissa suruh hubungin saya ya. Dia kenapa kok nggak ini? Iya, Bu. Soalnya kalau misalkan kelompoknya bertiga ya harusnya presentasinya tanya jawabnya bertiga gitu untuk nilai bertiga satu kelompok. Kalau misalkan cuma kalian berdua ya berarti nilainya buat kalian berdua aja gitu loh. Dihapus saja namanya ya, Bu. Ya. Itu sebelumnya dia udah pernah ini belum?
Dia cuman ngubungin aku aja kalau dia masuk ke kelompokku. Jadi ya aku pikir karena murid baru, jadi ya udah aku mintain namanya aja. Oh gitu. Tapi dia nggak bikin PowerPoint-nya. Enggak, Bu. Oke, nanti suruh hubungin saya ya. Enggak, Bu. Oke. Oke nih, lanjut yang tadi nih. Si psikologi sama mekanik. Contohnya. Kalau perseptif psikologi ini termasuk dari encoding. Aduh, Ayo, gimana? Kayak Ditungguin kita deh. melakukan video call, ya Bu ya. Jadi komunikasi interpersonal itu komunikasi yang secara pribadi, bukan? bukan, kalau ini bukan sih Bu. Misalnya gini, itu tuh suatu objek. Kayak misalnya ngejelasin PPT kayak gini kan, kita menyampaikan nih ke semua teman-teman yang lain nih. Kita udah ada objeknya nih PPT ini, nah kita jelaskan satu-satu, udah kita sampaikan. Terus ya jadi ya ini itu sih Bu, kalau yang aku pikir kan encoding suatu objek. Nah ya ini kan bisa dibilang ini loh salah satu objeknya, nah kita sampaikan nih ke semuanya gitu. Ke komunitasnya, menjelaskan ini loh hasil dari apa yang udah kita pelajari gitu. Boleh, boleh. Itu Nah, yang nanti kan nah ini berinteraksi kan, nanti ada yang tanya, ini loh ini apa Bu, kan gitu. Nanti kan saya jawab. Nah, itu sih yang saya masuk perspektif psikologi itu. Jadi yang kayak psikologis. mm, Kemudian yang satunya tadi yang mekanis. Oke. oh kalau yang untuk ini perspektif mekanis ini nih dia lebih kayak ke penyampaiannya, dia melalui tulisan atau dia melalui verbal dan nonverbal. Nonverbal itu yang dikomunikasiin tuh menggunakan kata-kata, misalnya bahasa tubuh. Misalnya kan, oh ini ngasih kode apa nih matanya gitu kan. Itu yang nonverbal. Nah, kalau yang untuk verbal itu lebih ke penyampaian pesan aja sih, dia tulisan gitu ya, Bu. Itu nggak, Bu? Verbal juga bisa, lisan. Iya, tapi dia kalau verbal itu kan dia menggunakan lisan. Nah, ataupun juga dia dengan tulisannya. Lebih diucapkan secara langsung aja ya Bu ya, gitu ya, face to face gitu ya Bu. Iya, bisa jadi. Heeh. Itu tadi yang verbal ya. Ya, kalau yang dia kan verbal itu kan ada dua macam Bu. Tulisan sama apa tadi ya? Tulisan ataupun tulisan. Kalau lisan itu kan percakapan secara langsung, itu kita face to face. Kalau tulisan itu kan bisa menggunakan media kayak misalnya ngirim pesan tuh melalui WA kayak gitu kan Bu. Bisa. Kalau nonverbal itu kan ya
ya kebalikannya aja jarang dilakukan. Nggak bisa ngelihat ya kayak chattingan aja gitu kan Bu. Bisa jadi. Saya mau nambahin, Bu. Oke, silakan Mbak Nanda. Jadi perspektif mekanis ini kan merupakan tahapan di saat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal atau nonverbal. Jadi verbal di sini nih maksudnya itu bisa dimengerti dengan cepat gitu. Jadi proses komunikasi menggunakan lambang verbal adalah menggunakan bahasa sebagai medianya. Sedangkan nonverbal itu proses komunikasi yang menggunakan lambang nonverbal berlangsung tanpa bahasa. Jadi nonverbal itu menggunakan isyarat. Jadi kayak orang maafnya ngomong apa ya, nggak bisu gitulah ya. Jadi Ya, dia pakai bahasa menggunakan isyarat. bahasa tubuh kayak gitu. Kayak mau makan ya begitulah Bu. Kayak gitu kalau nonverbal. Oke. Oke, jadi saya simpulkan ya dari jawabannya Mbak Nanda sama Mbak Rafeni tadi terkait pertanyaannya Mbak Viola tentang perspektif psikologi dan perspektif mekanistis ya Mbak ya, bukan mekanis aja, mekanistis. Itu namanya perspektif itu adalah proses, di mana proses kalau yang psikologis itu dia lebih mengutamakan perasaan. Misalkan Mbak Rafeni sama Mbak Nanda mau ngobrol nih gitu. Kebetulan kalian ini beda suku gitu. Nah, untuk menjaga perasaan satu sama lain dan untuk memperlancar proses komunikasi, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu dari aspek psikologi. Aspek psikologi itu dia lebih ke lebih ke perasaan, lebih ke menjaga perasaan lawan bicaranya gitu. Nah, kalau yang perspektif mekanistis itu tadi benar yang dijawab oleh Mbak Rafeni sama Mbak Nanda, itu dia lebih ke verbal dan non-verbal. Nah, verbal itu bisa secara langsung ya, bisa langsung face to face menggunakan lisan maupun tulisan. Kemudian kalau secara non-verbal itu dia menggunakan bahasa isyarat. Ini khusus untuk yang berkebutuhan khusus ya, kayak tunanetra, tunawicara itu dia menggunakan bahasa nonverbal. Ini masuk ke dalam perspektif mekanistis dalam komunikasi interpersonal. Gitu. Itu ya kesimpulannya Mbak Mira. Gimana? Apakah bingung? Apakah paham? Kok Mbak Mira, maaf Mbak Viola ya tadi yang nanya ya? Iya Bu, sudah paham. Oke Mbak Viola. Jadi itu diingat-ingat. Jadi nanti ini ya, ini pertanyaan dari kalian ini tadi saya catat, ada beberapa yang saya catat, nanti bisa saya jadikan kuis atau UTS ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-temannya, tolong dicatat sama jawabannya juga gitu. Nanti bisa jadi kemungkinan jadi soal di UTS besok, gitu, oke? Jadi biar nggak lupa temennya nanya apa aja, biar disimak. Nggak kayak Mas Farhan tadi tuh, nggak disimak ya. Abu. Oke deh. Gimana yang lain nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh Untuk kelompok nanya nggak, Bu? 2? Saya Bu. Halo, Bu. Siapa ini namanya? Mas Putu? Boleh? Ya, Bu. Mau tanya, silakan. Tadi kan ada kasih menurut Bob dan Till. Nah, contoh pesan yang disampaikan itu apa, Bu ya? Gimana maksudnya? Contoh pesan yang tadi? disampaikan. Tadi kan itu alurnya kayak ada pengirim menyampaikan ide. Nah, contoh pesannya itu apa gitu? Oke, silakan kelompok 2 yuk.
Maksudnya Jawab gimana yuk. tadi? Itu kan tadi ada gambar di slide materinya kelompok 2 tadi. Itu menurut si siapa? Bob. Bob dan Itu kan Til. ada Bob dan Til. Itu Ya. ada alurnya. Nah, alurnya ini contohnya apa aja gitu per alur. Oke, bisa dipahami? Iya, iya, iya. Ini Ya, ya. silakan. Jadi kayak pengiriman mempunyai suatu ide gagasan, itu contohnya apa gitu. Pengirim mengubah Boleh ide dibuka menjadi. lagi materinya, Mbak, biar temannya nyimak gambarnya. Ini udah ya, udah aku buka. Belum Kebuka kelihatan. nggak? Hah? Belum. Belum kelihatan. Oh. Ini udah. Oke. Udah. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Iya, gambarnya nih. Pengirim mempunyai ide gagasan. Bentar ya. Kita tuh baru sejauh ini baru pengertiannya aja. Tapi kalau untuk contoh, bentar dipelajarin dulu ya. Oke, ditunggu. Saya bantu jawab, Bu. Iya, Mananda. Ya, jadi nomor 1 ini kan pengirim mempunyai ide atau gagasan. Jadi sebelum kita menyampaikan pesan, jadi kita tuh harus ada ide, harus ada pikiran apa yang mau kita sampaikan gitu kepada pihak lain. Jadi kayak kita nih, contohnya kayak kita mau melakukan menjelaskan PPT ini. Jadi kita sebelum menjelaskan ini nih, kita harus ada bahan. Jadi apa sih yang mau dibahas besok kayak gitu. Terus ide berubah menjadi pesan. Jadi ide berubah menjadi sebuah pesan ya. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu apa yang disampaikan itu mempunyai ada tujuan, sama ada si pendengar. Jadi mengirim gimana ya? Ini contohnya kayak misalnya, ini bukan sibuk, contohnya dari ide dari yang mana tadi? Pesan yang disampaikan ya? Dari ide berubah menjadi pesan. Ya. Itu tuh misalnya kita tuh lagi mikirin nih, ini nih contoh kayak PPT ini. Kita lagi idenya nih komunikasi dan alur komunikasi, idenya komunikasi dan alur komunikasi. Oh iya, terus kita buat nih hasil dari ide kita, hasil yang kita pelajarin, kita buat PPT-nya. Terus kita jelaskan, ya ini dijelaskan tujuannya itu apa. Misalnya komunikasi itu apa sih artinya, kan kita jelaskan. Ya gitu nggak sih, Bu? Iya, bisa. Terus aja nggak apa-apa. Udah, Iya, terus nomor 3. Udah, Mbak. Nomor 3. Pesan yang disampaikan ya. Jadi pesan yang disampaikan itu misalnya udah mempunyai pikiran atau ide gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu kita pindahkan melalui pesanan sebagai saluran, gimana ya, berbagai saluran yang ada kepada si penerima. Jadi pesan pengirim menyampaikan pesan. Jadi kita udah dapet idenya, pesannya itu kita gimana ya, Pak? Iya, udah benar, udah ke arah sana ya. Pesannya Udah itu ke arah kita sana. sampaikan ke penerimanya gitu loh, Bu. Ya, terus. Nah, terus contohnya Ya apa udah ya? ya. Contohnya, Mbak. Contoh nomor 3.
Contohnya nomor 3 itu setelah mengubah ide-ide itu dalam suatu pesan, berikutnya adalah memindahkan kan udah ada nih, kita udah ada ide-idenya ke dalam, udah kita buat nih kayak gini, kita udah ada ide-ide di dalam suatu pesan. Terus tahap berikutnya ada memindahkan. Terus kayak dibuat ya yang nggak jauh-jauh komunikasi kayak gini, ya nggak sih Bu, yang kayak kita buat ke dalam suatu pesan kan, terus ada Ya PowerPoint kalian ini ya PowerPoint dipindahin, kalian ini dibuat sebenarnya. PowerPoint kayak gini kan, dipindahin, terus disampaikan, udah gitu ya diterima dengan mereka, ya gitu nggak sih Bu? Iya benar. Iya, balik-balik ke situ. Terus penerima pendapat pesan. Nah, kayak misalnya aku nih penyampai, aku menyampaikan PowerPoint ini nih kepada kalian nih, saya sampaikan, saya jelaskan kan. Terus kalian menerima kan dengan pesan yang udah saya sampaikan. Baliknya ke situ. Terus menerima, beraksi dan mengirim umpan balik. Nah, ya kayak gini ya. Kalian tuh kan udah dapat nih PPT saya kan. Terus kalian memberi pertanyaan kepada kami. Berarti kan kalian udah menerima. Ya. Oke. Benar-benar. Jadi benar yang disampaikan sama Mbak Rafeni sama Mbak Nanda. Jadi gini Putu, contohnya nih di kelompok 2 ini dia punya ide tentang materi alur dan proses komunikasi. Ini idenya mau dibuat apa aja nih PowerPoint-nya isinya. Misalkan ini dia mau bikin gambar alur dari bob and tail, kemudian proses komunikasi tuh yang di awal. Nah, itu sebuah ide, itu sebuah rancangan. Itu masih didiskusikan sama kelompok ini, kelompok 2 ini gitu. Nah, sama kelompok 2 ini langsung dituangkan dalam media. Medianya apa? Ya PowerPoint gitu. Medianya materi untuk menjelaskan atau memberikan pesan kepada kalian. Nah, setelah PowerPoint ini jadi, atau ini nomor 2 nih prosesnya nih, sudah menjadi pesan, nah kelompok 2 lalu menjelaskan tentang alur dan proses komunikasi. Nih, pesan disampaikan nomor 3 ini. Gitu. Nah, kemudian nomor 4, setelah kelompok 2 ini menjelaskan materinya, teman-temannya atau penerima pesan ini mulai memahami gitu tentang alur dan proses komunikasi. Ini isinya apa aja sih? Gitu. Nah, ini di posisi nomor 4 nih prosesnya. Nah, nomor 5, penerima bereaksi dan mengirim umpan balik. Nah, setelah kalian pahami proses dan alur komunikasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, ini kalian mulai bereaksi. Ada beberapa yang paham dan ada beberapa dari kalian yang kurang paham. Nah, kalian yang kurang paham ini akan otomatis bertanya kepada kelompok 2 gitu. Ini sebagai umpan balik atau feedback gitu. Kayak contohnya Mas Putu ini tolong sih jelasin ini alurnya gimana? Belum paham. Nah, itu berarti Mas Putu menerima umpan balik dari si kelompok 2 gitu. Memberikan tanggapan bahwa Mas Putu kurang paham di bagian yang alur ini gitu. Jadi nanti setelah itu kelompok 2 menjelaskan gitu. Itu namanya umpan balik atau feedback. Gitu. Gimana Mas Putu? Sudah Bu, cukup. Berarti kan contohnya PPT ini ya Bu ya? Iya. Ya, PPT ini juga bisa jadi suatu pesan karena memberikan informasi. Kan? Ya Bu. Ada yang mau ditanyain lagi atau kurang paham? Cukup? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi?
Untuk kelompok 2? Ya, Bu, misalnya seandainya penerima tidak menerima tanggapan, apa harus kita jelasin lagi, Bu? Ini siapa nih, Mas Rizky? Iya. Oke, jadi langsung saya jawab ya. Kalau misalkan itu namanya masuk ke proses yang kelima itu tadi yang saya jelaskan. Kan si penerima bereaksi dan mengirim umpan balik. Nah, dalam proses kalian ini bertanya atau nggak paham, tadi Mas Sisi bilang nggak paham ya, itu merupakan proses umpan balik gitu, dimana nggak mungkin dong dari awal sampai akhir nggak paham semua gitu kan, pasti ada 1-2 lah yang paham gitu dari penjelasannya si kelompok 2 ini gitu kan, nggak semua suruh ngejelasin dari awal kan gitu, cuman beberapa aja bagian yang memang ada yang belum paham ditanyakan lagi, kemudian kelompok 2 akan menjelaskan lagi gitu. Itu namanya umpan balik ya Mas Rizky. Jadi nggak dari awal lagi dia jelasinnya, cuman bagian-bagian tertentu aja yang dia nggak paham. Gimana Mas Rizky? Iya, Bu, cukup, Bu. Oke. Cukup seru ya hari ini pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua. Cukup. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini untuk kelompok 2. Sudah, Bu. Cukup menguras energi. Tapi saya suka yang seperti ini. Jadi Maklumin iya, ya benar. teman-teman. Ibu-ibu. Nggak apa-apa kan sama-sama Ibu-ibu, belajar. soalnya ini ibu-ibu. Iya, sama-sama belajar. Jadi ini yang saya inginkan, di mata kuliah komunikasi efektif ini kita sama-sama ini loh, sama-sama aktif gitu antara saya, terus kemudian antara kelompok sama teman-temannya ini saling berinteraksi gitu. Jadi komunikasinya ini berjalan gitu loh, tidak tidak stuck aja satu arah gitu. Jadi ada Segitu umpan aja balik, loh. ada umpan balik dari yang penerima pesan Bersama tuh. gitu. Itu makanya mata kuliah saya ini komunikasi efektif gitu, harus aktif. Yang ada di kelas saya ini harus aktif semua ngomong. Itu namanya komunikasi kan. Gitu. Oke. Gimana teman-temannya, ada lagi yang mau ditanyain untuk kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah cukup ya. Ini mepet nggak sih waktunya? Ini mau saya jelasin yang tentang bentuk-bentuk lebih 4 menit komunikasi. Iya. Oh, besok aja ya. Besok ini kelompok 3 ya? Iya, Bu. Kelompok 3 ini siapa? Intan. Kelompok 3 ini ada Mbak Intan sama siapa nih satunya? Mbak Intan sama Mas Rizky nih ya? Kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke. Saya kasih materi sedikit aja deh kalau gitu hari ini. Saya juga pengen ngomong. pengen ngasih pesan maksudnya. Maaf, yang untuk kelompok 3 presentasinya minggu depan ya, Bu? Iya, minggu depan. Tentang model sama bentuk. Ya. Oh ya. Nah, hari ini saya mau jelasin dikit aja untuk model dan bentuk komunikasi. Ini Mbak, siapa namanya? Mbak Rafeni, bisa di ini? Screen-nya? Mbak. Udah ya? Oke. Oi.
Aduh, kayaknya nggak bisa di-share deh ini. Jadi, apa namanya, materinya besok aja ya sebelum mulai presentasi kelompok 3 sama 4. Karena ini waktunya juga udah mepet, kita habis jam Jam 11 11 ya, Bu. Iya, 11.40 ini juga udah lewat ya. Iya, Bu, murid-muridku udah pada mau pulang nih, Bu. Oh, gitu ya. Heeh. Oke. Jadi, untuk bentuk, model-model dan bentuk komunikasi nanti saya kasih di, minggu depan sebelum kelompok 3 sama 4 maju ya. Kita Oke. PPTD-nya diperbaiki dulu baru kirim ke Ibu ya, Bu. Oke, iya, heeh. Kelompok 2 nanti, tolong dijabarkan ya ininya, penjelasannya. Itu lewat email atau Ya. gimana, Bu? Lewat email. Kirim WA aja nggak apa-apa, Oh, iya, nggak iya. email aja. Nanti kirim aja emailnya ya, Bu. Oke. Minta Nah, nanti Intan ya, Bu. nanti aku kasihkan. Oke, cukup hari ini. Mohon maaf ya, hari ini saya nggak bisa on cam karena kalau on cam ini nggak tahu kenapa sinyalnya jadi susah. Ya, Bu. Jadi mohon maaf karena saya tadi juga telat ya. Ya, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Bu. Cukup. Nanti kelompok 1 Mbak Mira sama Mas Putu tolong dikirimkan ke saya ya. Iya, Bu, siap. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu, ya. kan, Bu. Semoga lancar ya, Bu. Selamat Ya, ya. makasih. Nggak apa-apa lah. Iya. Iya, doakan ya. 3 hari Ya. lagi di tanggal 10. Insya Allah. Semoga sehat sama bayinya ya, Bu. Amin, amin. Nanti Amin. kalau misalkan nanti saya nggak bisa ngajar atau gimana, nanti saya hubungin Mbak Intan deh ya. Iya, Bu. Apa misalkan soalnya kan ya Tuh, gue pengen ngasih terus. Oke, ada yang mau ditanyain lagi atau mau diutarakan lagi? Cukup ya untuk Iya, hari Bu. ini. Makasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang udah presentasi cukup bagus. Tinggal beberapa yang harus ditambahkan lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen nanti menyusul ya nanti di grup. Iya, Ya, Bu. belum dikirim nih di chat. Bu, siap. Oke, izin live. Ya, Bu. Mbak Rafeni nggak mau lahiran. Udah capek, udah 3. Mbak Nanda marah sama siapa tadi? Oi. Oh, itu manggil Sekarang kawan. Lampung. Woi. Yaudah ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Aman minggu depan, aman tuh yang presentasi hari Kamis. Amin. Dosennya lahiran. Siap. Aman lah nggak presentasi. Masih ditunda tahun depannya. Orang dosennya Kelompok 3 tanggal 10 aman. ini jadwal lahiran. Persiapan. Langsung loncat Putri anjir. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye. Dadah.
penilaian diri